Awalu alamati nubuwatil mahsusati hiya syakku sadrihi syarif, yaitu syakku sadri, yaitu di antara alamatin nubuwah, yaitu ciri-ciri kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu syakku sadri, yaitu dibedah siapa baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dadanya dibedah. Yang terkenal syakku sadr, yaitu dibedah, dibelah dadahnya Asy-Syarif yang mulia. Wa hadha syakku qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pembedahan dibedahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu benar-benar yang dihasilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwala marratan wa huwa saghirus sin inda Halimah, itu awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dibedah syakku sadr, yaitu huwa saghirus sin, di saat masih kecil, indah Halimah, di saat masih ada di Halimatus Sa'diyah, yang masih di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Wa kana fi rabi'ati min umrihi ala sahih. Wa kana adapun fi rabi'ati, yaitu di dalam tahun keempat, min umrihi, yaitu dari umur Nabi Muhammad SAW, ala sahih, yaitu menurut kaul yang sahih, yaitu masih berumur 4 tahun. Yang pertama, Nabi SAW berumur 4 tahun, yaitu mengalami pembedahan, dadanya dibedah, ya. Wa amal marat tsaniyah, adapun pembedahan yang kedua. Jadi Nabi SAW ini dibedah beberapa kali, ya? Beberapa kali, diantaranya 4 kali. Yang pertama yaitu di saat masih bersama, diasuh oleh Sayyidah Halimah. Kemarin kita jelaskan, ya. Jadi waktu Nabi Muhammad di saat main bersama saudaranya, anaknya Halimah, yaitu saudara untuknya, siapa namanya? Syaimah itu teman Nabi waktu main, di saat menyaksikan di saat Nabi itu dibedah, namanya Syaimah binti Halimah. Wa amal marat tsaniyah faqad syaqqa sadrahu asy-syarif, dan adapun pembedahan yang kedua kalinya, yaitu wa huwa ibnu asra sinin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat berumur 10 tahun. Yang kedua, 10 tahun itu di saat Nabi Muhammad, yaitu sebelum apa? Sebelum apa kemarin? Kalau umur 12 tahun itu Nabi Muhammad kemarin berdagang bersama pamannya, berarti masih di dalam asuhan pamannya, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Kemudian wa amal maratu tsalitsah faqad syaqqa sadrahu asy-syarif inda maji'i Jibril bil wahyi hina nubi'ah. Wa amal maratu tsalitsah, adapun yang ketiga kalinya, faqad syaqqa sadrahu, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya yang mulia asy-syarif inda maji'i Jibril, di saat datangnya malaikat Jibril bil wahyi, di saat menurunkan wahyu pertama, hina nubi'ah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama, mendapatkan nubuwah, diangkat menjadi nabi, ya, belum menjadi rasul, ya, masih diangkat menjadi nabi, yaitu di saat di mana lokasinya? Di gua Hira. Nah. Wa amal maratur rabi'ah, adapun yang keempat, fahiyah, yaitu syakku sadr, yaitu pembedahan yang keempat, yaitu di saat Lailatul Isra, di saat malam Isra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sebelum Isra wal Mi'raj, ya, Isra'nya Nabi, sebelum Isra Nabi Muhammad itu dibedah lagi keempat kalinya, kama warada fi sahihin, yang mana telah datang di Sahih Bukhari, dijelaskan di situ, yaitu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra itu dibedah di
Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi yang keempatnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang keempat kalinya ini bukan dibersihkan lagi, tapi tuhran wa tuhrin. Jadi sudah suci, sudah suci. Cuman disucikan lagi. Sudah bersih, dibersihkan lagi. Seperti itu. Wa'alam, ketahuilah anna jami'a ma warada min syaqqi syadri wastikhrajil qalbi mimma yajibu taslimu bihi dunal ta'arud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyati al-qudrah fala yastahilu syai'un min dhalik. Wa'alam, ketahuilah an jami'a ma warada min syaqqi syadri, yaitu di saat banyaknya ya kumpulan yang mana diceritakan dari hadis ya, yang telah datang di hadis, kita banyak mendengar di hadis tentang pembedahan dadah Nabi Muhammad SAW, yaitu wastikhrajil qalbi. Jadi Nabi SAW itu diambil dadanya. Ini bukan dicuci di dalamnya, bukan, tapi dibedah, diambil hatinya. Riwayat itu ditaruh di tempat, yaitu tempatnya itu kayak emas gitu ya, kayak emas yang mana di dalamnya itu ma'u zamzam, air zamzam, dicuci dengan air zamzam. Kemudian sudah dicuci, dimasukkan lagi. Masuk akal enggak? Benar tak masuk akal. Akalnya kita saya tak iya, yang enggak nutut akal kita. Katanya Abu ya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki tentang kejadian, tentang hadis-hadis kejadian Nabi di bedah dadanya ini, apa kata beliau? Mimma yajibu taslim, mimma, dari perkara-perkara yang syakku syadr itu, pembedahan dada Nabi itu, yajibu, wajib bagi kita untuk taslim, yaitu pasrah bihi, atas kehendak Allah, pasrah kepada Allah. Jadi jangan kok iso ya, tidak mungkin, tidak boleh. Kita wajib pasrah apa yang sudah dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, karena banyak tentang di antara orang-orang yang tidak mempercayai tentang kejadian ini, banyak sampai dibukukan gitu, sampai dibukukan oleh pakar-pakar yang mengedepankan akalnya daripada hadis. Tidak percaya kepada hadis. Ini dalam Sahih Muslim dijelaskan. Tapi tidak percaya, mendepankan akalnya. Ya memang nggak masuk akal. Cuman agama ini tidak semuanya pakai akal. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu tidak pakai akal. Tapi kita wajib, penting akal. Tapi tidak bisa kita depankan akal kita. Seperti itu, tidak masuk akal. Katanya Syekh Muhammad bin Al-Maliki tentang kejadian ini, yaitu wajib kita taslim, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian duna ta'arud, itu jangan ada pertentangan di dalamnya. Katanya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, jangan sampai kita menentang. Wah, tak mungkin, ini tidak boleh. Katanya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, lisarfihi an haqiqatihi, atas kejadian syakku syadri tersebut dan hakikatihi, dan atas hakikat kebenarannya, li salahiyati al-qudrah, yaitu yang mana itu sudah ketentuan desain oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala yastahilu, dan tidaklah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala syai'un, atas segala sesuatu, min dzalik, atas kejadian tersebut. Dan yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah pun fayakun. Jadi kita jangan mengedepankan akal, gitu kan. Kesimpulannya di sini yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya agama itu tidak memakai akal, tidak semuanya masuk akal. Cuman akal kita yang enggak nyampe. Akal kita yang enggak nyampe atas kejadian ini. Kemudian yang kedua, khatamun nubuwah, yaitu ciri-ciri kenabian itu yang kedua di sini dijelaskan oleh Abu Yusuf Muhammad, yaitu khatamun nubuwah, stempel
kenabian. Wa min alamatin nubuwah khatamun nubuwah. Di antara ciri-ciri kenabian baginda Nabi Muhammad SAW itu khatamun nubuwah, yaitu ada stempel kenabian. Wa ikhtalafatil aqwali, adapun perbedaan aqwali atas kaul ulama, banyak perbedaan atas pendapatnya ulama fi sifatihi, dengan mensifati ini. Kemudian wa ashharu, yang lebih masyhur tentang khatamun nubuwah ini, ma jaa annahu ka baydatil hamamah, yaitu an-nabi itu di stempel, ada stempelnya. Jadi Nabi Muhammad itu punya stempel kenabian, yaitu ka baydatil hamamah, seperti besarnya itu seperti telur hamam, telur burung dara. Wa annahu bid'atul lahmi, yang mana itu seperti secuil daging, ya, bid'atul lahmi, secuil daging, nasijatin, yang timbul, nasijatin ay murtafi'atin fi dhahrihi, yang mana stempel itu kayak timbul daging gitu, ya, timbul daging yang mana besarnya itu seperti seperti telurnya burung dara. Semana burung dara itu, semana telurnya, semana kayak apa, besaran dari telur puyuh ya, nggak seperti itu, ya itu besarnya seperti itu, yang mana itu secuil daging itu timbul, dagingnya ini timbul, ya, timbul, ya, murtafi'ah fi dhahrihi, itu keluar dari daging, kayak ada timbul gitu, dagingnya timbul. Kemudian nagidu katifihi yusra, yang mana terletak di katif itu pundak, ya, katif fil yusra, di sebelah kiri, di atas sebelah kiri pundaknya. Jadi di pundak kiri Nabi, di atas itu terdapat stempel, yaitu yang mana stempelnya kayak daging yang muncul besarnya seperti telurnya burung dara. Yazuhu bin nur, yang mana tertampak di daging itu, ya, di stempel itu bin nur, dengan cahaya, Kemudian wa ta'aluhul mahabbah, yang mana dengan adanya ini An-Nabi SAW lebih haibah, kewibawaannya itu lebih, ya, tertampak wibawahnya. Wa yanfahu bittib, dan apa itu, baunya itu wangi. Lah ini nampak gitu, daging yang ada di sini ini nampak gitu, ndak apa ya, ndak rahasia gitu bagi orang yang melihatnya, ya lihat. Bahkan ada riwayat Salman Al-Farisi itu ditunjukkan oleh Nabi. Nah ini, itu baunya wangi, itu ciri-ciri kenabian. Yang kedua itu ada stempelnya gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ru'yatus salihah, yaitu mimpi yang salihah, yang benar. Wahya min alamatin nubuwah, di antara ciri-ciri kenabian, faqad kana la yara, benar-benar di saat Nabi SAW itu tidaklah melihat, itu ru'yan, di dalam suatu mimpi, illa ja'at, kecuali itu telah benar-benar datang mimpi tersebut, mislal falakis subhi, seperti halnya falakis subhi. Falakis subhi itu, tahu falakis subhi? Falakis subhi itu ibaratkan kayak subuh, waktu subuh itu kan ada matahari yang kuning gitu ya. Nah, padangnya kayak gitu. Ibaratkan Nabi itu kalau mimpi seperti itu, jelas, tidak samar-samar, tidak kayak kita. Kita kan mimpinya tidak jelas, guluambian dia, kadang ke sana, kadang ke sini mimpinya kita. Kalau Nabi Muhammad SAW mimpinya itu jelas, seperti halnya kata Badul apa? Seperti falakis subhi, seperti halnya
di saat matahari muncul, di saat waktu subuh kan terang gitu ya, ya terang. Kemudian wa kana yara daw'an nur wa yasma'u shaut, dan Nabi Muhammad SAW itu sering melihat kilatan petir. Tiba-tiba itu melihat kilatan petir. Wa yasma'u shaut, dan mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Wa kana tusallimu alaihi al-ahjaru wal asjaru wa tudalalahu al-ghamamah, dan tusallimu memberikan salam, ya, memberikan salam alaihi kepada Nabi Muhammad SAW al-ahjaru, itu diantaranya bebatuan, ya, asjar itu pepohonan, ya, jadi keanehan-keanehan Nabi itu seperti itu. Jadi kesimpulannya yang pertama, dari Nabi Muhammad SAW tadi itu di antara alamatun nubuwah, yaitu apa yang pertama tadi? Dibelah dadanya. Karena ada riwayat yang mana di saat Nabi SAW itu ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ma awwalu watudita min amrin nubuwah. Ya Rasulullah, apa yang pertama kali tertampak darimu ini, yaitu kenabian, katanya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, Nabi SAW itu di saat berjalan, aku ini pernah berjalan di padang pasir, ya, padang pasir yang luas, dan aku waktu itu masih berumur 10 tahun katanya. Masih berumur 10 tahun, dan di saat aku di situ datang kedua orang, ya, atani rajulani, telah datang dariku kepadaku, yaitu laki-laki dua yang besar, kemudian aku dibelah dadanya. Itu malaikat Jibril. Yang kedua itu waktu umur 10 tahun. Kemudian hikmah yang ketiga, belahan yang ketiga, waktu apa tadi? Maji Jibril di saat di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, tadi ya. Jadi itu kan sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu turunnya Al-Quran, ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu turunnya Al-Quran itu, jadi dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran, apa surat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ya. Sebelum mendapatkan itu, Nabi itu sudah dibersihkan dulu. Dibersihkan untuk apa? Bahasanya ini dikasih memori di dalamnya. Al-Quran sudah dimasukkan terlebih dahulu. Kok bisa seperti itu? Karena ada riwayat di saat malaikat Jibril itu waktu apa? Waktu memberikan wahyu Al-Quran, ya, risalah, itu malaikat Jibril belum selesai, Nabi Muhammad ini sudah disi ngerti dulu. Loh, kok ngerti dhisik? Ayo sama Allah Subhanahu wa taala, aja keburu. Rungono dhisik baru. Karena apa? Karena sebelum Nabi pertama kali dikasih wahyu itu, turunnya ayat Al-Quran pertama itu, apa? Nabi sudah dibersihkan terlebih dahulu dan dimasukkan memori, bahasanya di situ. Jadi sudah tahu terlebih dahulu. Bahkan ibaratkan dikasih ilmu dulu. Ibaratkan orang mau ujian itu dikei apa? Ciri apa namanya? Kisi-kisi, ya, kisi-kisi terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ujian tidak bingung. Jadi gitu. Di saat Nabi nanti sudah diberikan wahyu Al-Quran, tidak bingung lagi sudah, karena sudah dikasih terlebih dahulu itu. Nah, karena apa? Tidak sembarangan orang mampu. Bahkan diriwayatkan, jangankan orang, ya, jangan gunung saja hancur kena Al-Quran. Gimana kalau di Ratibul Atas, ayat yang biasa dibaca di Ratibul Atas, ayat apa pertama?
Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi di saat Al-Qur'an diturunkan di gunung hancur ini. Nah, ini mau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW biar kuat. Itu hikmah yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Di saat Nabi mau Isra ya. Mau Isra dikasih terlebih dahulu. Karena apa? Sudah suci disucikan lagi. Karena mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya Abu Hasan Muhammad, dengan kejadian ini wajib kita dari antara kita yaitu taslim, pasrah, banyak mikir. Kadang pas posisi ngababa ini kita mikir sih, malah punya kelebihan pengetahuan lebih tinggi lagi, seumpama sampai jadi profesor nanti, mipola, jadi profesor atau dosen, itu kita pasti akal kita gunakan. Kok bisa seperti ini? Kok bisa? Nah, itu. Nah, kita harus taslim, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian ini. Yaitu tiada lain kalau Allah sudah kun ya fayakun. Jadi ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi? Yang khatamun nubuwah, stempel ya, stempel yang ada di punggung Nabi. Kemudian ru'yatus salihah, Nabi itu kalau mimpi benar gitu. Dan Nabi itu sering melihat yang tidak dilihat oleh orang lain dan mendengar yang tidak didengar oleh orang lain. Pernah suatu saat waktu setelah peperangan Badar ya, setelah peperangan Badar, Nabi Muhammad itu mengomongkan berbincang dengan kafir Quraisy yang sudah mati, yang sudah meninggal gugur di perang Badar itu, dijak ngomongin. Kepada sahabat tanya, ya Rasulullah, ini orang mati, ini orang sudah mati. Katanya Nabi Muhammad, jawabnya, ente yang enggak mendengar, barusan sudah bilang-bilangan, pengumuman. Nah itu diantara riwayat-riwayatnya. Kemudian yang tidak dilihat ya. Pernah juga Nabi itu tiba-tiba dia majelis ini, tiba-tiba itu tersenyum di riwayat itu di saat Nabi itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang ya, islah bainan nas, antara kedua manusia, yaitu riwayat yang manusia itu bertentangan di antara keduanya, yaitu kalau orang punya utang ya, bahasanya orang punya utang dan mati duluan, haknya Adam ini ya, haknya Adam ini ya, dituntut besok di akhirat ya. Kemudian di saat ada seseorang yang masuk neraka, umat Nabi Muhammad ini masuk neraka, yang mana sebabnya ini disebabkan karena umat yang lain, hamba juga. Ini Allah ini tidak mau gitu, tidak mau orang itu masuk neraka disebabkan dengan orang lain. Akhirnya dua orang ini tak bisa maju ke tengah. Kemudian di antara orang yang hutangi ini, tiba-tiba dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu istana ya, surga yang indah gitu. Jangankan lokasinya, kerikilnya aja perak, emas gitu. Katanya, ini di siapa ya Allah, katanya. Punya siapa ini ya Allah? Apakah ini punya para nabi? Nabi siapa yang punya ini? Enggak. Ini bagi orang yang bisa membelinya. Jadi di kalimat ini bahwasanya katanya Abu ya, al-jannah ma hiya banas, surga itu tak gratis begini. Siapa yang bisa membeli ya enggak apa-apa beli. Siapa yang bisa membeli ya Rasul? Ya Allah, Engkau bisa membelinya. Kok bisa? Dengan apa ya Allah aku bisa membelinya? Bi'afika li akhik, katanya. Dengan engkau memberikan maaf kepada saudaramu ini, yang di otak tak bisa majar ini.
Jadi diberikan maaf bisa menebus dengan surga kaplingan ini yang istimewa. Ini didapat oleh orang yang di saat di dunia ngutangi besar, ya, kemudian mau bayar hutang ini tidak bisa bayar, ya, akhirnya besok di akhirat ditebus dengan meminta maaf. Pendapatannya apa? Kaplingan surga. Nah, di saat Nabi itu ditampakkan tentang kejadian ini, senyum-senyum di Kanjeng Nabi. Nah, itu di saat kisah-kisah Nabi Muhammad itu apa katanya? Yaitu di saat apa? Melihat yang tidak dilihat oleh orang lain dan mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Kemudian tusallimu alaihi, dan memberikan salam kepada Nabi, diantaranya al-ahjar wal asjar, yaitu di saat batu-batu memberikan salam, ya, di saat memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah juga Sayyidina Ali itu lenjalan sama Rasulullah SAW. Di saat jalan-jalan di situ, batu dan pepohonan itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di antara ahjar wa asjar, yaitu di antara batu-batu dan pepohonan yang memberikan salam. Dan juga pernah itu sampai kisah waktu Nabi khutbah, mungkin waktu khutbah Jumat atau begitu, yang bersandar di pohon itu, mau diganti pas nangis gitu. Jadi jangankan yang odi, yang bahan yang mati itu juga bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat Nabi Muhammad SAW itu apa? Dikelilingi oleh apa? Al-ghamamah, ya, awan. Nah, waktu jalan itu Nabi diiupi sama awan. Di antara alamat nubuwah itu terjadi di saat dilihat oleh pendeta-pendeta itu, di saat Nabi waktu hijrah ke Syam namanya. Waktu apa kemarin? Waktu apa? Berdagang, ya. Waktu berdagang, Bahira itu melihat ini kelompok seseorang jalan yang mana salah satu orang ini dinaungi awan. Itu alamat nubuwah. Bahasa ciri-ciri bahasanya ini adalah Nabi, ya. Jadi kesimpulannya di yang terakhir ini bahwasanya Nabi SAW itu banyak riwayat tuh yang menjelaskan bahwasanya mukjizatnya Nabi itu banyak. Cuman Abu Yusuf Muhammad di sini cuma menjelaskan segelintir saja yang terlihat mukjizat Nabi, yaitu alamatun nubuwah yang terlihat, yang kasat mata.